orang agama lain atau siapapun di kolong langit ini, apakah mereka berbuat baik? Kalau kita lihat dari kacamata manusia, ya. Tapi apakah mereka berbuat baik karena cinta Yesus? Bagaimana bisa cinta Yesus, percaya Yesus saja enggak? Karena itu 1000 perbuatan baik mereka di mata manusia tak bisa dianggap berbuat baik di mata Tuhan, karena mereka tidak mengasihi Yesus. Dan ketiga, perbuatan itu baru dianggap baik kalau itu timbul dari iman. Baik, shalom. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar di bawah tema bisakah selamat atau bisakah masuk surga dengan berbuat baik. Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada semua orang di dunia yang beragama, maka boleh dikatakan bahwa hampir semua orang beragama di dunia ini akan mengatakan ya, bahwa orang bisa selamat atau bisa masuk surga melalui perbuatan baiknya. Tetapi kalau pertanyaan itu diajukan kepada orang Kristen atau orang yang sungguh Alkitabiah, yang percaya kepada kata-kata Alkitab, maka jawabannya tidak. Kalau ada salah satu perbedaan antara kekristenan dengan seluruh agama di dunia ini, maka salah satu perbedaannya ada di titik itu. Bahwa sementara semua agama melihat bahwa dengan berbuat baik, dengan amal salehnya, orang bisa memperkenankan hati Tuhan dan diselamatkan, atau dia bisa pergi ke surganya Tuhan. Tapi orang Kristen yang Alkitabiah akan menyangkali itu. Nah, karena itulah saudara-saudara, maka pada malam hari ini saya ingin melengkapi pemahaman kita, pengertian kita tentang hal yang sangat mendasar di dalam iman Kristen. Karena ini adalah salah satu poin yang menjadi fondasi dasar iman Kristen. Sama seperti kita bangun rumah. Kita bangun rumah tuh di atasnya ada ornamen yang banyak, ya. Tapi fondasinya tuh harus ada. Dan fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, biarpun indah di atas, tapi begitu datang angin itu roboh. Ya, saya kemarin khotbah di gereja saya bahwa ada banyak angin yang menghantam iman Kristen. Misalnya angin penganiayaan, itu bisa menggoncangkan iman orang Kristen, sehingga dalam sejarah gereja ada banyak orang murtad gara-gara dianiaya. Ada juga angin pengajaran sesat, bahwa pengajaran sesat itu datang dan itu menggoncangkan banyak orang, sehingga banyak orang ternyata ikut aliran sesat. Dia pikir benar, karena yang sesat sama yang benar itu mesti mirip. Ya, uang palsu dengan uang asli itu kan mesti mirip, ya. Kalau ada uang asli 100.000 warna merah, uang palsu warna apa? Kalau ada orang bikin uang palsu 100.000 warna hitam, ya hanya orang bodoh yang mau percaya, bukan? Dan setan itu pemalsu hebat. Karena itu kalau dia mau bikin ajaran yang palsu, maka itu harus mirip dengan ajaran benar. Karena terlalu mirip, maka banyak orang mengira dia sedang ada di jalan yang benar, padahal dia ada di jalan kesesatan. Dan saya yakin bahwa banyak orang tidak tahu mereka sedang sesat. Kenapa? Karena fondasi imannya itu tidak kuat. Karena itu saudara, apa yang mau saya sampaikan hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat fundamental dan sangat dasar di dalam iman Kristen. Nah, untuk membahas tema ini saya mau bahas beberapa hal. Pertama adalah salvation by works. Nah, salvation by works adalah selamat karena berbuat baik. Itu yang saya bilang tadi. Hampir semua orang atau semua agama di dunia mengajarkan bahwa orang dengan berbuat baik mereka akan selamat. Bahkan katanya perbuatan baik kita dan jahat kita akan ditimbang dulu, ya. Nanti setelah ditimbang, kalau baiknya lebih berat, dia masuk surga. Kalau jahatnya lebih berat, dia masuk neraka. Nanti kalau sama berat, dia bingung mau kemana, kan? Ya, itu demikian. Dan selalu begitu. Orang mengatakan perbuatan baik itu mempunyai andil di dalam keselamatan. Tapi itu berbeda dengan kata Alkitab, ya. Kata Alkitab tidak melihat bahwa perbuatan baik kita, amal saleh kita menentukan selamat. Tidak bisa. Kalau begitu pertanyaannya, alasannya apa sampai Alkitab mengajarkan demikian? Saya berikan beberapa alasan. Pertama adalah menurut Alkitab manusia itu tidak bisa berbuat baik. Menurut Alkitab manusia tidak bisa berbuat baik. Nah, mari coba kita lihat di dalam Alkitab, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara lihat, segala, selalu, semata-mata. Dan ini cenderung pada kejahatan.
Cenderung itu artinya apa? Artinya miring, berat sebelah. Kalau ini netral. Kalau begini namanya cenderung ke kiri. Yang begini namanya cenderung ke kanan. Nah, kita itu semua dikatakan manusia itu sudah cenderung pada kejahatan. Maka sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang netral. Adam masih netral. Tapi begitu Adam sudah jatuh dalam dosa, seluruh keturunan Adam itu sudah cenderung pada dosa. Maka segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Kejadian 8 ayat 21, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi sudah jahat sejak kecil. Mazmur 58 ayat yang keempat bilang begini, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak lahir itu sudah menyimpang. Ini saya berikan ayat-ayat menjadi dasar supaya kita tahu bahwa memang Alkitab mengatakan demikian. Sekarang lihat satu ayat lagi, Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semua suci, tapi bagi orang najis dan orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Bagi orang yang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Lalu saudara, lihat lagi Yesaya 64. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sebentar saya akan jelaskan lebih jauh dari ini. Tapi satu lagi, Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umat itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kalau untuk buat jahat, pintar. Tapi kalau berbuat baik, mereka tidak tahu. Dan akhirnya dalam perjanjian baru, Paulus menyimpulkan dalam Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Itu eksplisit sekali. Menurut firman Tuhan, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah pertanyaan kita adalah, benarkah di dunia ini tidak ada orang baik? Rasanya ini tidak cocok dengan pengalaman kita, karena bahkan kita bisa melihat dalam pengalaman kita orang-orang yang tidak percaya Yesus pun, yang non-Kristen pun ternyata ada banyak orang baik. Bahkan ada orang yang non-Kristen tidak percaya Yesus tapi hidupnya lebih baik dari orang Kristen. Ada banyak orang Kristen jadi penjahat, jadi penipu, jadi pemabuk. Tapi ada banyak orang non-Kristen yang begitu saleh hidupnya, tidak berbuat jahat kepada orang, tidak bikin onar dalam masyarakat. Pokoknya mereka berbuat baik. Sementara Alkitab bilang tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Padahal pengalaman kita lihat ada banyak orang tidak percaya Yesus tapi berbuat baik. Apakah ini bertentangan? Tidak. Kenapa? Karena yang kita lihat, si A baik, si B baik, si C baik, itu dalam pandangan manusia. Sementara waktu ayat itu mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak, itu dari kacamata Tuhan. Jadi kita bisa lihat ada banyak orang baik di dunia, tapi kalau Tuhan yang melihat, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa berbuat baik. Mengapa bisa begitu? Karena Tuhan punya kriteria baik yang beda dengan kita. Kalau kita lihat orang, ada orang miskin, dia bantu, dia orang baik. Ada orang sakit, dia bantu bawa ke dokter, orang baik. Kita melihat setumpuk perbuatan-perbuatan, lalu kita bikin penilaian, itu orang baik. Tapi Tuhan, waktu menilai orang, Tuhan punya kriteria sendiri. Orang itu baik atau tidak. Kalau begitu kriteria untuk dikatakan baik menurut Tuhan itu bagaimana? Pertama adalah perbuatan baik itu harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah kalau kamu lakukan itu untuk kemuliaan Allah, barulah itu bisa disebut baik. Kamu boleh berbuat apa saja, tapi kalau itu tidak ada hubungan dengan memuliakan Allah, maka itu dianggap tidak baik. Sekarang, kalau kamu lihat ada orang sakit, kasihan ya, ayo bawa dia ke dokter. Baik? Mestinya baik. Tapi mengapa kamu melakukan itu? Karena kasihan. Hanya kasihan, itu tidak dianggap baik oleh Tuhan. Baru dianggap baik oleh Tuhan kalau kamu lakukan itu, saya mau tolong orang itu karena saya mau memuliakan Tuhan. Nah itu baru dianggap baik. Tapi kalau hanya kasihan saja, hanya karena kewajiban saja, hanya karena perasaan kemanusiaan saja, maka itu tidak dianggap baik di mata Tuhan. Tuhan baru anggap satu perbuatan adalah baik kalau itu dilakukan untuk kemuliaan namanya. Jadi kalau saudara kasih persembahan, baik nggak? Mestinya baik ya. Tapi mengapa saudara kasih persembahan? Kalau tidak ada untuk kemuliaan Tuhan, biar saudara kasih 1 miliar pun dianggap nggak baik oleh Tuhan. Ya, saudara melayani,
Ada untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Karena ada banyak orang melayani bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ada banyak orang melayani hanya karena mau cari makan. Ada satu perampok di India, tengah malam dia masuk ke rumah orang dan dia rampok. Waktu dia rampok, satu kampung langsung keluar kejar dia. Satu kampung kejar dia, dia lari-lari, hampir napasnya hampir putus karena hampir ketangkap. Lalu akhirnya dia lari sampai hutan, dia lihat ada pohon besar di situ. Lalu dia tahu orang India itu sangat menghormati orang suci. Maka dia, perampok ini segera berlutut di bawah pohon seperti orang suci. Maka orang satu kampung kejar perampok, mereka lihat, loh ada orang suci di bawah pohon lagi bertapa. Nah di sana kalau lihat orang suci biasanya minta berkat. Setelah minta berkat, mereka harus kasih sesuatu buat orang suci. Maka mereka pergi ambil makanan, taruh di depannya, minta berkat. Si orang suci itu tumpang tangan berkat. Wah ada bawa capcay dapat berkat, bawa mie goreng dapat. Sementara dia kasih berkat, dia pikir, untuk apa repot-repot jadi perampok ya? Bukankah aku sudah bisa makan kenyang dengan memanfaatkan iman orang-orang tolol ini? Nah begitu juga ternyata orang melayani juga motivasinya berbeda. Kalau dia melayani hanya untuk cari makan, maka dia tidak melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Melayani sampai bengkok pun tidak dianggap baik oleh Tuhan. Berkhotbah pun demikian. Kalau berkhotbah itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka itu pun tidak dianggap baik oleh Tuhan. Jadi Tuhan baru mau anggap satu perbuatan itu baik kalau itu memuliakan Tuhan. Saudara lihat ayat ini ya. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, makan, minum saja harus untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi nyanyi, apalagi melayani, apalagi khotbah, apalagi share firman Tuhan, semua harus untuk kemuliaan Tuhan. Baru bisa dianggap baik. Ya. Terus saudara, yang kedua, perbuatan itu baru dianggap baik kalau itu dilakukan karena cinta kepada Allah. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kamu menuruti segala perintahku, dasarnya adalah kamu mengasihi aku, dan aku di sini Yesus. Jadi orang kalau melakukan sesuatu tapi bukan atas dasar cinta kepada Yesus, itu nggak dianggap baik. Pernahkah orang memberi tapi tidak cinta? Siapa yang pernah ditilang polisi? Lalu 100.000, saudara kasih. Saya tanya, saudara kasih 100.000 ke polisi itu karena saudara cinta polisi? Enggak kan? Bahkan bisa kasih dengan dongkol. Berarti orang memberi itu belum tentu karena cinta. Tapi kalau orang cinta kepada Tuhan, dia mau memberi. Orang bisa melayani bukan karena cinta, tapi kalau orang cinta maka dia mau melayani. Maka di sini kita bisa lihat bahwa baru disebut perbuatan baik kalau kamu melakukan karena cinta kepada Tuhan. Sekarang orang agama lain atau siapapun di kolong langit ini, apakah mereka berbuat baik? Kalau kita lihat dari kacamata manusia, ya. Tapi apakah mereka berbuat baik karena cinta Yesus? Bagaimana bisa cinta Yesus, percaya Yesus saja enggak? Karena itu 1000 perbuatan baik mereka di mata manusia tak bisa dianggap berbuat baik di mata Tuhan, karena mereka tidak mengasihi Yesus. Dan ketiga, perbuatan itu baru dianggap baik kalau itu timbul dari iman. Sekarang saya minta saudara perhatikan ayat ini dan mikir baik. Roma 14. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah, ulang, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah, segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah, kalau ada orang sakit, saudara kasih obat, baik nggak? Baik kan? Dan kasih obat untuk orang sakit yang tidak berdasarkan iman adalah, kalau ada orang lapar, mau mati, saudara kasih makan. Mari berlakukan ayat ini. Dan kasih makan orang lapar tidak berdasarkan iman adalah dosa ya. 2 ayatnya loh ya. Jadi kalau saudara lihat ada orang lapar, saudara mau kasih dia makan, baik, menurut manusia baik. Tapi begitu saudara kasih makan, Tuhan lihat ada iman gak ya? Oh, orang itu gak percaya, tanpa iman jadi dosa. Maka saudara kasih makan orang yang lapar, jadi dosa. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kalau saudara sumbang uangmu untuk pembangunan gereja, saudara nyumbang aja karena kebanyakan duit. Tapi waktu saudara kasih sumbangan, Tuhan lihat di hati orang ini ada iman gak ya? Gak ada. Kalau begitu, menyumbang untuk gereja tidak berdasarkan iman adalah dosa ya? Ya kan? Berarti menyumbang dosa. Kasih makan orang lapar, dosa. Sembuhkan orang sakit karena tidak ada iman, dosa. Maka saudara lihat, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tak beriman pun jadi dosa.
Nah sekarang saudara mikir coba. Kalau saudara datang kebaktian, baik ya? Tuhan cek, ini orang datang kebaktian ini karena apa? Ada iman? Enggak. Loh memangnya ada orang datang kebaktian bukan karena iman? Bisa, hanya karena ikut ceweknya. Ya, hanya karena ikut pacarnya. Begitu saudara ikut kebaktian dan Tuhan lihat ada iman enggak? Tidak ada, dosa. Jadi saudara, kalau saya tolong orang jadi dosa, mending gak usah tolong kan? Tapi kalau nggak tolong, Yakobus 4 ayat 17 bilang, kalau engkau tahu itu baik tapi tidak lakukan, kamu berdosa. Jadi tolong dosa, tidak tolong juga dosa. Ya. Dan Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Tanpa iman. Jadi kamu mau berbuat baik macam apapun, sebaik apapun dalam kacamata manusia, pokoknya kalau tidak ada iman, itu tidak berkenan. Allah tidak berkenan. Saudara, kalau saudara lihat di Kejadian pasal 4 itu kan ada kisah Kain dan Habel. Kain memberi persembahan, Habel juga. Pertanyaannya, kenapa persembahannya Kain ditolak, Habel tidak? Habel diterima. Kalau saudara belajar baik-baik di perjanjian baru, nanti dia bilang, Kain yang berasal dari si jahat. Itu berarti Kain bukan orang beriman. Karena Kain bukan orang beriman, makanya persembahannya tidak berkenan pada Tuhan. Tapi Habel orang benar itu, orang beriman itu, karena iman maka Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik. Ibrani 11. Maka persembahan Habel diterima karena beriman. Tapi persembahan Kain ditolak karena tidak beriman. Mengapa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau begitu saudara, berbuat baik menurut kacamata Tuhan, pertama harus untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, harus untuk mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, harus dilandasi dengan iman. Kalau begitu sekarang, ada orang non-Kristen di sana yang baik luar biasa. Dia bisa penuhi 3 kriteria itu? Tidak bisa. Kalau begitu di mata Tuhan, dia nggak baik. Karena apa? Karena dia melakukan banyak perbuatan baik, bukan untuk kemuliaannya, bukan untuk mengasihi Tuhan, dan tanpa iman, malah jadi dosa bagi dia. Karena itulah di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu bisa, dari kacamata manusia bisa berusaha untuk berbuat baik sedemikian rupa, tapi kalau dia tidak mengasihi Allah, dia tidak beriman kepada Allah, bisa dianggap perbuatan baik itu tidak mempedulikan Allah. Kalau memang perbuatan baik tidak mempedulikan Allah, dapatkah disebut baik? Maka dari sini kita bisa melihat bahwa kita boleh akui orang-orang di sekitar kita, tetangga kita orang baik. Tapi di mata Tuhan, tidak ada orang baik. Tidak ada seorang pun tidak. Menurut Roma 3 ayat 12. Itu alasan pertama. Jadi dengan kata lain, perbuatan baik berapa? Ada? Tidak ada. Berapa nilai perbuatan baiknya? 0. Nah, kalau perbuatan baiknya tidak ada, sekarang berpikir, bagaimana mungkin kamu berpikir kamu bisa selamat masuk surga dengan perbuatan baik, sedangkan perbuatan baikmu 0 di mata Tuhan? Apa yang kamu andalkan? Nggak ada. Ya. Yang kedua, alasan kedua, seandainya manusia bisa berbuat baik, apakah perbuatan baik itu bisa menghapus dosa? Di sana ada si bapak, dia kasih makan orang, sembuhkan orang, nyumbang sana, nyumbang panti asuhan, pokoknya baik. Tapi dia ada dosa nggak? Ada. Kalau begitu kita tanya, apakah perbuatan baiknya yang banyak itu bisa menutupi dosa-dosanya? Kitab suci mengatakan tidak. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 21, sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Kalau orang bisa selamat atau dibenarkan karena dia berbuat baik ini, Kristus gak perlu mati. Toh dengan berbuat baik kita bisa selamat. Tidak ada perbuatan baik bisa menutupi pelanggaran. Saya biasa kasih ilustrasi, kalau saudara naik motor tidak pakai helm, polisi tangkap saudara, kasih surat tilang, hari Senin depan saudara disidang di pengadilan. Siap. Tapi saudara lihat waktu masih ada 6 hari. Maka hari Senin saudara bawa sumbangan ke panti asuhan, hari Selasa bawa sumbangan ke korban bencana, hari Rabu sumbang gereja, hari Kamis bantu panti jompo dan seterusnya. Sampai hari Senin depan saudara dipanggil oleh hakim. Benarkah saudara minggu lalu melanggar peraturan lalu lintas? Benar Pak Hakim. Tapi Pak Hakim mesti tahu, hari Selasa saya sudah bawa bantuan ke panti asuhan, hari Rabu saya sudah bawa bantuan korban bencana, hari Kamis bantu panti asuhan, panti jompo. Ini bukti transfernya. Saya tanya, hakimnya membebaskan saudara? Pikir dulu berjawab. Hakimnya akan membebaskan saudara? Dia pasti membebaskan saudara kalau dia gila. Tapi kalau hakimnya waras, tidak peduli kamu kasih bantuan korban bencana ke panti asuhan, ke panti jompo, semua perbuatan baikmu tidak bisa tutup pelanggaranmu tidak pakai helm.
Maka 1000 perbuatan baikmu, asal kamu ada satu dosa, apakah 1000 perbuatan baik bisa tutup satu dosa? Tidak bisa. Disinilah kita bisa melihat bahwa 1000 kali orang baik, tapi asal dia punya dosa, satu dosa itu harus masuk neraka. Syarat masuk neraka itu dosa satu, karena upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Tidak, upah dosa tunggal. Satu dosa, maut, masuk neraka. Nah, kalau orang sudah berbuat dosa satu saja, saudara, kalau ada orang 1000 kali berbuat baik dan dosanya satu, saudara anggap dia orang baik? Kan secara manusia baik kan? 1000 perbuatan baik, dosanya cuma satu. Masalahnya 1000 perbuatan baik tidak bisa tutup dosa satu ini. Maka dia tetap akan pergi ke neraka dengan dosa satunya itu. 1000 perbuatan baiknya tak bisa menutupi satu dosa. Nah sekarang saudara, kalau saudara pikir bahwa mestinya kita berbuat baik itu kan bisa menyelamatkan kita. Sekarang kita lihat apa kata Alkitab tentang dosa manusia. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bukan kesalahan, kesalehan. Berapa nilainya kesalehan kita? Menurut ayat itu, kalau Tuhan harus kasih nilai kesalehan dan kebaikan kita, nilainya apa? Kain kotor. Kain kotor di sini ini bukan kain pel, bukan kain lap meja, bukan. Kain kotor di situ yang dimaksudkan dari bahasa aslinya adalah kain pembalut wanita zaman dulu. Jadi segala kesalehan kita, segala perbuatan baik kita di mata Tuhan dinilai seperti kain pembalut. Nah saudara pikir, kalau kesalehan saja kain pembalut, lalu dosanya? Dosanya gimana? Yeskiel 36, 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Cemar kain itu apa? Menurut NIV, hair monthly flow, aliran bulanannya. Itu menunjuk pada darah seorang perempuan yang menstruasi setiap bulan. Jadi, dosa kita seperti darah perempuan menstruasi, kebaikan kita seperti kain pembalut. Nah pertanyaannya adalah, adakah orang yang mau mengandalkan kain pembalut begini masuk surga? Seorang yang namanya Sinlin Jones, dia bilang, kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Tahu itu? Waktu kita masih kecil suka bikin perahu-perahuan pakai kertas. Coba bikin perahu pakai kertas, suruh menyeberang lautan Atlantik. Nyampe? Mustahil. Sama mustahilnya kalau kamu mau pergi ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Karena itu jangan pernah berpikir saya harus berbuat baik supaya saya masuk surga. Nah, The James Kennedy itu mengutip kata-kata dari Martin Luther yang mengatakan ajaran sesat yang paling terkutuk dan jahat atau merusak yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa tidak ada manusia yang cukup baik yang bisa membuat dirinya selamat. Allah tahu akan hal itu, dan karenanya Allah menetapkan bahwa manusia tak bisa selamat dengan berbuat baik. Amal salehnya tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Apakah Allah mau menyelamatkan manusia? Dia bisa menyelamatkan manusia begitu saja? Ada orang agama lain biasa nanya, Pak, kalau memang Allah itu Maha Kuasa, kalau dia mau selamatkan manusia, ngapain pakai repot-repot mati di kayu salib segala lagi? Kalau mau selamatkan, selamatkan saja kan? Bukankah Allah Maha Kuasa? Selamatkan saja. Pakai repot-repot datang sebagai manusia lah, menderita sengsara di atas kayu salib lagi, mati lagi. Selamatkan saja, beres. Masalahnya, Allah itu bukan hanya Allah yang Maha Kuasa, tapi Allah yang adil. Allah yang adil tidak mungkin membiarkan satu dosa tanpa dihukum. Keadilan Allah menuntut hukuman bagi orang berdosa. Maka Allah tidak mungkin menyelamatkan manusia tanpa hukuman. Jadi bagaimana supaya manusia itu bisa bebas? Nah saudara, kalau lihat gambar ini, saudara lihat Allah. Allah itu punya dua sifat. Sifat pertama adalah adil. Keadilannya menuntut menghukum manusia berdosa. Tapi Allah itu juga kasih, yaitu mau membebaskan manusia berdosa. Nah, kalau Allah mau menekankan keadilan, maka dia hukum manusia berdosa, kasihnya menjadi gagal. Tapi kalau dia mau mengasihi manusia dengan membebaskan manusia, maka keadilannya gagal. Karena keadilan menuntut hukuman, kasih menuntut pembebasan. Kalau begitu, bagaimana supaya keadilan dan kasih ini berjalan bersamaan? Harus ada pengganti. Ya, di sini ada satu orang, contoh, dia berbuat salah kepada saya. Menurut hukum saya, dia harus ditampar 100 kali. Kalau
Kalau saya adil, maka saya harus tampar dia 100 kali demi keadilan saya. Tapi saya kasihan sama dia, sayang sama dia, saya nggak mau dia kena tampar. Tapi saya harus tampar. Keadilan saya menuntut tamparan, kasih saya tidak mau dia ditampar. Bagaimana saya menampar tapi dia tidak tertampar? Harus ada yang berdiri ganti dia di sini. Itulah juru selamat. Nanti juru selamatnya yang kena tampar, tapi yang orang ini yang bersalah, dia bebas dari tamparan. Waktu saya menampar juru selamatnya, keadilan saya sudah jalan, yaitu tamparan sudah selesai. Tapi pada waktu saya tampar juru selamat, dia akan bebas. Karena dia bebas, maka kasih saya juga jalan. Maka sebenarnya kita bisa melihatlah bahwa dibutuhkan pengganti untuk mengatasi masalah dosa ini. Nah, pengganti itu tidak boleh sembarang, harus ada syarat. Apa syarat pengganti? Pertama, penggantinya harus manusia, karena yang buat dosa manusia. Dan kedua, penggantinya harus tidak berdosa. Kalau penggantinya juga berdosa, ya sama aja dengan saya, sama aja dengan kita. Maka pengganti tidak boleh berdosa. Satu pun tidak boleh, karena syarat masuk neraka dosa satu. Jadi kalau penggantinya sampai berdosa satu saja, maka kita tidak punya pengganti. Nah, karena pengganti itu harus manusia yang tidak berdosa, cari manusia banyak. Yang nggak berdosa ini nggak ada. Di atas sana ada Tuhan Allah yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Jadi bagaimana ada satu manusia yang tidak berdosa? Maka bagaimana kalau Allah menjelma jadi manusia? Dia harus manusia sungguh-sungguh, maka dia harus lahir dari seorang manusia. Tidak boleh muncul dari pohon, tidak boleh muncul dari laut, dari batu. Itu namanya manusia jadi-jadian. Dia harus manusia sungguh-sungguh. Kalau dia manusia sungguh-sungguh, dia harus punya hubungan dengan manusia pertama, yaitu Adam. Kalau begitu bagaimana silsilah dia? Makanya Injil Lukas mencatat silsilah Yesus sampai Adam, untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul manusia. Tapi waktu dia jadi manusia, dia nggak boleh berhenti jadi Allah. Karena waktu dia berhenti jadi Allah, dia nggak suci lagi, dia berdosa. Maka tidak ada pengganti lagi. Makanya kekristenan percaya bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Tapi waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah, dia cuma ketambahan manusia. Coba saudara lihat ya. Kalau saya bilang, apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. Yang sekarang ada apa? Bubur. Nasinya mana? Hilang kan? Nasinya hilang. Nah, Allah jadi manusia tidak seperti nasi jadi bubur. Tapi kalau saya bilang begini, Esra jadi pendeta. Kalau Esra jadi pendeta, pertanyaannya, apakah Esra masih ada? Ada kan? Kalau tidak ada, terus siapa yang ngomong dengan saudara sekarang? Saya ada kan? Tapi saya di ketambahan pendeta, maka di depannya ada pendeta Esra atau pastor Esra. Waktu ketambahan, Esranya tetap ada, ketambahan pastornya. Nah, Allah jadi manusia, Allahnya tetap ada, tapi ketambahan manusia. Makanya karena dia menjadi Allah dan manusia, maka kadang-kadang dia bersikap bertindak seperti Allah. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Hai angin, diam tenanglah. Itu kealahannya. Tapi waktu dia lapar, masa Allah kau lapar? Enggak, manusianya. Waktu Yesus tidur, masa Allah kau tidur? Waktu Yesus berdoa, masa Allah kau berdoa? Itu kan yang sering kita dengar. Mereka nggak sadar bahwa itu kemanusiaannya. Saya seorang pastor, seorang pendeta. Saya kadang-kadang pakai jubah kebesaran pendeta itu ya. Lalu ada yang putih-putih di sini, namanya kolar di gereja-gereja Protestan. Lalu ada stolanya. Kalau orang lihat, ini pendeta. Tapi saya juga pemain pingpong. Maka saya pakai celana olahraga, baju olahraga, bawa bat. Saya pendeta sekaligus pemain pingpong. Waktu saudara lihat saya pakai jubah, saudara bilang, ini pasti bukan pemain pingpong. Kenapa? Masa pemain pingpong pakai jubah? Tapi waktu saudara lihat saya pakai celana pendek, bawa bat, ini pasti bukan pendeta. Karena pendeta kenapa bukan bawa Alkitab tapi bawa bat? Tidak. Waktu saya bawa bat, menunjukkan saya pemain pingpong. Waktu saya pakai jubah, menunjukkan saya pendeta. Jangan pakai jubah untuk menolak bahwa saya pemain pingpong. Jangan pakai bat untuk menolak saya pendeta. Jangan pakai kealahannya untuk menolak kemanusiaan, dan jangan pakai kemanusiaan untuk menolak kealahan. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang, dan mereka menyerang iman kita. Kalau Yesus Allah, ya misalnya ada mualaf yang sudah almarhum, dia bilang Allah tidak perlu makan. A, Allah tidak perlu makan. B, Yesus makan. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. A, Allah tidak tidur. B, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Ya masalahnya di situ, dia tidak paham bahwa Tuhannya orang Kristen itu Allah yang jelma menjadi manusia. Karena itu maka dia Allah dan manusia. Semua ayat tentang Natal itu bicara tentang Allah manusia. Ayat yang terkenal, sebab seorang anak telah diberikan bagi kita, seorang putra telah dilahirkan bagi kita. Kan dilahirkan, berarti manusia kan?
Tapi kalimat selanjutnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Mana manusia bisa pakai gelar itu? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi mana bisa pakai gelar begitu? Itu kealahannya. Kalau tidak bisa bedakan itu, maka kita tidak paham apa-apa tentang kekristenan. Ya, nah karena itulah maka setelah kita tidak bisa selamat dengan perbuatan baik kita, hal kedua yang saya bicarakan, kan harus ada pengganti. Maka Kristuslah pengganti kita. Tadi saya ilustrasi saya. Orang ini bersalah pada saya, menurut hukum saya harus dapat tampar 100 kali. Kalau saya sayang dia tidak mau jadi tampar, harus penggantinya, dan pengganti itu yang saya tampar. Penggantinya itu harus menerima tamparan, karena dia dihukum tampar. Kalau dia dihukum digorok, maka penggantinya harus digorok. Kalau dia disuntik, maka penggantinya harus disuntik. Masalahnya orang berdosa harus mati, karena upah dosa maut. Itulah sebabnya penggantinya harus mati. Ya, makanya kalau mereka bertanya, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja? Tidak bisa. Gampang jawabnya. Yesus tidak perlu selamatkan diri. Karena kalau dia mau selamatkan diri, dia nggak usah datang. Karena anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi memang dia datang untuk mati. Kalau dia tidak mati, kita semua yang akan mati. Dengan dia mati, maka dia menanggung hukuman kita. Maka 750 tahun sebelum itu terjadi, nubuat sudah diberikan. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Maka semua hukuman kita dialihkan kepada pengganti kita, yaitu Kristus. Makanya dalam 2 Korintus 5:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Semua orang ini tak berarti bahwa semua manusia di dunia. Semua orang yang percaya kepada dia. Nah, Kristus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Jadi cambuk sedemikian rupa secara luar biasa. Ada orang yang berkata Yesus tidak bangkit, cuma pingsan saja gara-gara disalib. Itu nggak mengerti apa-apa itu. Karena kalau kita pelajari bagaimana Kristus dicambuk dengan cambuk Romawi, itu sampai robek, sampai menurut para ahli, itu isi bagian organ dalam itu bisa dilihat dari belakang. Dan semua punggung Yesus jadi bubur. Karena mereka punya cambuk Romawi itu berapa cabang, itu ada lempengan logam ditambah dengan duri-duri yang sifatnya seperti mata kail. Begitu taruh, itu cabut dengan daging. Yesus dicambuk berapa kali? Menurut aturan Yahudi harus 40 kali. Tapi tidak boleh pukul sampai 40 kali, karena itu nanti kalau kelebihan, yang nyambuk akan dicambuk. Maka biasanya mereka pukulnya 39 kali. Makanya Paulus bilang, aku disesa 40 kurang 1. Itu aturan Yahudi. Tapi Yesus tidak dicambuk oleh orang Yahudi. Dia dicambuk oleh orang Romawi yang tidak ada aturan. Para ahli mengatakan, berapa kali orang dicambuk tergantung suasana hati si serdadu. Jadi kalau serdadunya lagi berantem sama istri di rumah, suasana hatinya nggak baik, dia cambuk kuat-kuatnya. Dan itu seorang yang namanya Albinus berkata bahwa dia dikuliti dengan cambuk. Sampai ini seperti bubur. Dengan punggung seperti bubur inilah Yesus naik ke atas kayu salib. Dan jangan pikir salibnya itu seperti salib kita yang sudah dibikin bagus, licin. Tidak. Orang Roma tidak punya waktu bikin salib yang halus begitu. Kayu kasar diambil dan ditaruh. Dan disitulah, kalau kayunya begini, kalau kita punya salib kan sudah dibuat sehingga permukaan rata. Tapi kalau ada tiang vertikal, tiang horizontal, pertanyaannya, yang horizontal di depan atau di belakang? Begini atau begini? Para ahli mengatakan ini di depan, yang ini di belakang. Kalau ini di belakang, maka posisi tangannya tidak rata, tapi ditarik ke sini. Dan ini ditarik ke belakang, dan itu dimatikan dengan paku. Sementara itu dia harus bernapas dan dia naik turun. Kalau Yesus disalibkan 3 jam di atas kayu salib, tarik napas sampai mati jam 3, tarik napas berapa banyak kali? Dan ingat, punggung sudah jadi bubur karena cambuk, sekarang digesek di kayu kasar. Kalau saudara punya luka di tangan, coba ambil kayu. Mau gila kan? Tapi Yesus dengan punggung seperti bubur itulah, dia naik turun, dan itu setiap kali tarikan napas itu penderitaan yang luar biasa. Apakah cukup penderitaan fisik? Tidak. Penderitaan rohani dia alami. Waktu bapaknya meninggalkan dia, dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia
sudah menderita fisik, menderita rohani, ditinggalkan oleh bapaknya, dan pada akhirnya dia mati sesuai hukuman untuk orang berdosa. Nah, kalau begitu dia sudah pikulkan, dan di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. Apa yang selesai? Semua hukuman untuk orang berdosa sudah selesai, sudah genap, sudah lunas, tetelestai dalam bahasa aslinya. Nah, sekarang saudara pikir ini, manusia tidak bisa selamat dengan berbuat baik. Berbuat baik macam apa saja tidak bisa selamat. Harus butuh pengganti. Penggantinya sudah datang, dan penggantinya sudah bayar hutang dosa kita. Kalau begitu sekarang selamatnya bagaimana? Maka ini poin ketiga kita, salvation by faith. Karena Kristus sudah mengganti, sekarang untuk selamat, untuk masuk surga, tidak perlu berbuat apa-apa, hanya beriman saja. Roma 3. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan firman. Kalau dia lakukan firman, kan dia berbuat baik. Manusia tidak bisa dibenarkan karena dia melakukan firman, bukan. Dia hanya dibenarkan karena atau berdasarkan iman. Ini ayat Alkitab, bukan karangan saya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya iman. Perbuatan baik, buat. Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Kalau saya harus berbuat baik supaya saya selamat, itu kan usaha. Tapi ayat ini bilang, itu bukan hasil usahamu. Itu hadiah, gratis dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kalau saya mesti berbuat baik supaya saya selamat, berarti keselamatan itu pekerjaan saya. Tapi ayat ini bukan pekerjaanmu. Karena itu saudara, kita tidak perlu berbuat baik apapun dengan tujuan untuk selamat. Hanya iman, salvation by faith alone. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah orang Kristen masih perlu berbuat baik? Kalau untuk selamat tidak perlu. Kalau untuk yang lain perlu. Yakobus 2. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kalau begitu kita selamat hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi kalau iman itu iman yang benar, iman itu pasti akan menghasilkan perbuatan. Maka perbuatan tidak di depan, perbuatannya di belakang. Perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan, tapi perbuatan baik itu adalah buah, bukti keselamatan. Kalau saya tidak salah, terakhir kali saya di sini saya bikin ilustrasi ya. Orang sakit, lalu dia minum obat, lalu dia sembuh, lalu dia olahraga. Apa yang bikin orang sakit sembuh? Bukan olahraga, tapi minum obat. Apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Kalau dia bilang saya sudah sembuh, coba olahraga seperti ayam mati. Kayaknya kamu cuma mengaku sudah sembuh padahal belum. Nah, orang berdosa beriman, lalu dia selamat, baru dia berbuat baik. Apa yang bikin dia selamat? Bukan perbuatan baik. Yang bikin dia selamat adalah beriman. Tapi apa bukti dia sudah beriman? Dia berbuat baik. Maka perbuatan baik penting, tapi bukan untuk selamat. Perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur kepada Allah karena dia sudah menyelamatkan kita. Plus, perbuatan baik menentukan upah di surga. Ingat ya, waktu kamu belum percaya Yesus, semua perbuatan baikmu nol. Tidak ada. Waktu kamu sudah percaya Yesus, mulai titik itulah Tuhan hitung perbuatan baikmu. Sekecil apapun perbuatan baiknya Tuhan hitung. Bahkan segelas air putih saja, kalau diberikan kepada seorang, maka kamu tidak kehilangan upahnya, kata Matius 10:42. Ya, air putih saja loh, tidak kehilangan upahnya. Apalagi kalau tambah kopi, susu. Waktu saya pelayanan ke Sulawesi, naik ke gunung-gunung, medannya begitu sulit. Sulit dengan mobil biasa. Lalu satu orang kasih pinjam Pajero Sportnya. Dengan Pajero Sport naik sampai gunung-gunung, penginjilan di sana. Lalu malam saya khotbah terakhir, saya bilang, bayangkan saya tidak bisa sampai ke gunung, tapi ada orang yang pinjamkan Pajeronya, Pajero Sport. Maka orang yang pinjamkan Pajero Sport untuk penginjilan, dia tidak mungkin kehilangan upah. Pinjamkan saja tidak kehilangan upah, apalagi sumbangkan. Nah, kalau kamu belum percaya Yesus, buat baik apapun nol, tidak ada hitungannya. Tapi sejak kamu percaya Yesus, kamu tolong orang, lihat orang susah kasih makan, Tuhan nyatet.
Ada orang sengsara di sana, kamu bantu, Tuhan nyatet. Makanya di Matius 25 Tuhan bilang, waktu aku lapar kau beri aku makan, waktu aku haus kau beri aku minum. Lalu orang-orang benar bilang, Tuhan kapan kami lihat engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang? Semua yang kau perbuat untuk hambaku yang paling hina ini, kamu perbuat untuk aku. Maka dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maka perbuatan baik kita bukan menentukan selamat. Selamat ditentukan iman, tapi perbuatan baik kita menentukan upah. Maka sejak saudara beriman, saudara rajin berbuat baik, upahmu besar di surga. Tapi kalau kamu hanya tidur-tiduran saja, upah tidak sama loh ya. Kita yang malas-malasan, masa upahnya sama dengan Paulus? Siapa menabur banyak, menuai banyak. Siapa menabur sedikit, menuai banyak. Kok enak? Kan? Kita harus menabur banyak. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Tuhan balaskan kita bisa di dunia ini, tapi balasan sesungguhnya nanti ketika upah kita di surga. Maka disinilah perbedaan orang Kristen dengan agama lain. Lihat daftar ini. Agama lain, mereka berbuat baik supaya diselamatkan. Orang Kristen berbuat baik karena sudah diselamatkan. Ya. Bagi agama lain, berbuat baik duluan baru selamat. Tapi ternyata karena menurut Alkitab kita, Tuhan menolak semua perbuatan baik tanpa iman, maka nggak mungkin selamat. Tapi bagi orang Kristen, selamat dulu baru perbuatan baiknya muncul. Ya, nah maka itulah bedanya. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Manusia sebenarnya lah ya, bisa selamat dengan perbuatan baik? Bisa. Asal buat baik 100%, tidak boleh kurang satu. Dosa nggak boleh ada. Tuhan pasti selamatkan saudara kalau saudara hanya berbuat baik dan gak ada dosa. Mengapa begitu? Lihat Yakobus 2. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap, pikir ayat ini ya, menuruti seluruh hukum, abaikan satu, bersalah seluruh. Kalau hukum Tuhan 100, kamu lakukan 99, hanya langgar satu, salah berapa? Lihat itu ayat. Hukum Tuhan 100, kamu lakukan 99, kurang satu, hanya langgar satu, salah berapa? Salah 100. Karena kamu bersalah terhadap seluruhnya. Jadi asal ada satu saja, kamu gak bisa selamat. Jadi kalau orang mau selamat karena berbuat baik, boleh. Asal kamu berbuat baik dan gak boleh ada satu dosa. Begitu kamu satu dosa, kamu tak mungkin diselamatkan. Allah tahu kita tak mungkin selamat dengan berbuat baik. Itulah sebabnya dia kirim Yesus Kristus datang. Seandainya manusia bisa selamat dengan cara lain di luar Yesus, maka adalah kebodohan kalau Yesus naik di atas kayu salib menderita sengsara dan aniaya hanya demi memberikan tambahan satu jalan keselamatan. Sekarang saya kasih ilustrasi begini. Ada di lantai 20 ada kebakaran. Tak usah 20, 100. Lantai 100 ada kebakaran. Api sudah membakar di atas dan gedung ini mau runtuh. Saudara lihat di atas ada seorang anak kecil yang terjebak di atas. Lalu saudara naik ke atas lantai 100. Sekarang saudara mau jadi juru selamat buat anak ini. Api sudah membakar dan sebentar lagi gedung ini runtuh. Tidak ada jalan lain. Saudara terjun dari lantai 100. Sebelum sampai di tanah, saudara lempar anak kecil ini, ditangkap di situ. Anak kecilnya selamat. Saudara pecah kepala, patah leher, mati. Saudara pahlawan atau bukan? Saudara pahlawan atau bukan? Pahlawan. Saudara rela mati menyelamatkan anak kecil ini. Tapi kalau sekarang di atas lantai 100, api sudah bakar gedung mau runtuh, tiba-tiba helikopter datang. Ayo pak, naik pak dengan anak kecil. Ada jalan untuk selamat, naik helikopter. Saudara bilang tidak usah, biar saya loncat saja. Dan saudara pilih loncat dan mati. Itu pahlawan atau bodoh? Bodoh. Kenapa? Kok ada jalan lain loh, naik helikopter. Kenapa mau mati? Itu mati konyol namanya. Tapi kalau memang tidak ada jalan lain dan saudara rela mati asal anak itu selamat, kamu pahlawan. Seandainya ada jalan lain untuk manusia selamat tanpa Yesus harus mati, Yesusnya bodoh, tolol. Tapi Yesus tak mungkin bodoh dan tolol. Dia rela mati karena memang dia tahu tidak ada jalan lain manusia diselamatkan. Karena itulah maka selamat pada akhirnya hanya karena iman saja. Ya, selamat hanya karena iman. Kita bersyukur karena kalau Tuhan pakai hitung perbuatan baik kita baru selamat. Jangankan saudara, saya sendiri yakin tidak selamat. Saya yakin masuk neraka. Tapi karena jasa Tuhan Yesus, saya bisa yakin kapanpun mati. Mau mati dengan tenang atau dengan meronta-ronta. Ya toh, telah meninggal dunia dengan tenang.
Tapi kan ada yang meninggal dunia, ada yang meronta-ronta. Kalau kena aliran listrik kan dia meronta-ronta baru mati. Kalau saudara sudah beriman sungguh-sungguh, mau mati dengan tenang atau mati dengan meronta-ronta, gak apa-apa. Mati adalah keuntungan. Ya, mati adalah keuntungan. Nah, karena itulah, disinilah kepastian keselamatan. Kita pasti selamat, bukan karena mengandalkan perbuatan kita, tapi karena karya Kristus di atas kayu salib. Jadi mulai sekarang, jangan berpikir berbuat baik supaya selamat. Beriman, setelah beriman, baru berbuat baik. Berbuat baik itu jadi upah. Kalau begitu sudah selamat, rajin-rajinlah berbuat baik untuk bersyukur pada Tuhan dan kumpulkan upah di surga. Kalau saudara lihat ada orang non-Kristen di sana, waduh baik sekali, jangan pikir dia pasti selamat. Tidak, dia pasti binasa. Karena itu doakanlah dan upayakanlah, beritakan Injil kepadanya supaya dia diselamatkan. Kalau begitu, keselamatan kita bukan karya kita, tapi karya Allah. Kita harus bersyukurlah. Karena kasih Allah telah terbukti dengan memberikan anaknya mati